Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Hajiwo, NIM 1905 1214049 dari program studi S1 Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan membuat suatu sistem jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan judul studi kasus menggabungkan jaringan pada gedung yang terpisah dengan menggunakan jaringan MAN. Sebelumnya di sini saya juga menggunakan model sistem DHCP server ya untuk penggabungan 3 gedung di sini. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah membuat skema jaringan seperti yang telah saya berikan di sini, menggunakan 3 router, 3 switch, 3 server, dan setiap gedung terdapat 3 PC masing-masing. Kita langsung saja masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama, buat skema jaringan pada software Cisco Packet Tracer seperti gambar di atas. Sini sudah sesuai dengan yang telah disediakan di modul saya ini. Lalu kita lihat cara kedua. Setelah itu kita setting alamat IP pada setiap server gedung sesuai dengan kolom di bawah ini. Ya, setelah itu langsung saja kita setting setiap servernya ini, setting alamat IP-nya menggunakan IP subnet max dan IP gateway yang telah saya berikan di sini. Langsung saja kita ke server yang pertama, masuk ke config. Ini default gateway-nya. Sebentar, saya buka dulu. Kita cocokkan di sini dengan IP default gateway-nya 10.168.49.100. Kita IP network dan subnet masknya kita lihat. Di sini saya menggunakan IP network pada server pertama yaitu 10.168.49.1 dan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya itu yang itu tadi ya. Silang. Langsung kita lihat di server yang kedua, masuk ke config. Kita lihat, kita cocokkan dengan yang ada di modul ini dengan menggunakan default gateway 172.168.49.100. Kita lihat di sini sama. Kita langsung saja ke IP configuration, static IP network pada server ini 172.168.49.1 dengan subnet max yang masih sama 255.255.255.255.0. Silang lagi, kita cek pada server gedung yang ketiga, masuk config. Kita lihat default gateway-nya 192.168.49.100. Otomatis di sini default gateway-nya juga sama. IP network-nya 192.168.491. Kita lihat, cek, sudah sama dengan subnet mask 255.255.255.0. Silang. Setelah kita menyeting alamat IP pada setiap server di gedung, setelah itu kita langsung saja
setting DHCP pada tiap server sesuai dengan kolom yang telah saya sediakan di sini. Jadi nanti itu kita akan menginput start IP address-nya dan default gateway-nya. Langsung saja masuk ke sini. Dalam service DHCP kita lihat sudah sama atau belum. Kebetulan di sini saya sudah menyeting sejak awal, jadi kita akan langsung mencocok-cocokkan saja. Pada server 1 start IP address-nya yang diminta di modul saya adalah 10.168.49.2. Start IP address-nya coba kita lihat 10.168.49.2 dengan default gateway 10.168.49.100. Kita cek default gateway-nya 10.168.49.100 sama. Langsung saja kita ke server yang kedua. Kita lihat apakah DHCP-nya sudah sesuai dengan modul yang saya berikan atau belum. Di sini saya memberikan pada modul saya start IP address-nya 172.168.49.2. Kita cek. Di sini start IP address-nya 172.168.49.2. Dengan default gateway sama dengan yang tadi 172.168.49.100. Kita silang, kita lihat server yang ketiga atau pada gedung yang ketiga. Langsung saja masuk ke service DHCP. Nah, di sini menggunakan start IP address 192.168.492 192.168.492 dengan default gateway-nya 192.168.49.100. Sudah sama. Saya di sini menggunakan DHCP karena untuk mempersingkat dan untuk agar lebih efisien, karena PC langsung bisa mendetek start IP address di sini yang disediakan oleh servernya. Jadi hanya dengan PC meminta request IP address kepada server, maka langsung disediakan oleh servernya IP PC masing-masing. Coba kita lihat. Tadi kan start IP address-nya 10.168.49.2. Pada PC pertama berarti 10.168.49.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway yang sama seperti tadi 10.168.49.100. Coba kita cek di PC nomor 2 apakah yang pastinya harusnya berurutan ya. Di sini, jika di sini dimulai dengan 2, harusnya di sini 3, di sini 4. Seperti itu. Coba kita lihat. Requesting IP address, langsung diberikan jawaban oleh server dengan diberikan IP address-nya 10.168.49.3 dengan subnet max 255.255.255.0. Sama saja seperti PC 2 ini pasti berurutan ya, karena di sini sudah sudah ditentukan bahwa start IP address 10.168.49.2. Yang pastinya di sini 3 PC di sini di gedung pertama ini langsung urut dari yang pertama 10.168.492, 10.168.492, 3, dan di PC ketiga ini 10.168.493. Kita lihat di PC pertama pada gedung kedua 172.168.49.2. Ini pada PC pertama. Kita coba cek start IP address-nya.
Di sini start IP address yang saya minta pada server di gedung kedua yaitu 172.168.49.2 sama, dan tentu saja di PC kedua pada gedung kedua ini hasilnya adalah 172.168.49.3 dan seterusnya. Hal tersebut juga sama pada gedung ketiga ini. Jika servernya minta start IP address-nya 192.168.49.2, maka yang terjadi PC di di gedung ketiga ini akan dimulai dari IP ini hingga seterusnya. Setelah PC merequest alamat IP, langsung saja setting IP pada setiap router gedung sesuai dengan tabel di bawah ini. Di sini saya sudah menyediakan untuk settingan IP pada router. Kita cek pada router pada gedung 1. Ethernet ini routernya di sini menggunakan IP address 10.168.49.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa port statusnya di on kan. Langsung saja ke serial 2/0 yang terhubung pada router kedua. Kita setting menggunakan default gateway dari gedung kedua yaitu 172.168.49.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Port statusnya di on kan dengan clock rate 2 juta. Kita silang. Tentu saja serial 3 di sini terhubung dengan gedung ketiga. Langsung saja kita ke router kedua, langsung saja kita cek apakah sudah sesuai. Ethernet di sini 172.168.49.100. Yang di sini router ini kita isi dengan default gateway dari setiap gedung tersebut. Jadi jika di sini gedung kedua itu default gateway-nya 172.168.49.100 seperti itu. Dan serial 2 ini tersambung kepada gedung pertama. IP address-nya 10.168.49.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Per statusnya jangan lupa di on kan dengan clock rate 2 juta. Kita lihat di sini serial 3/0-nya. Dengan IP configuration yang terhubung dengan gedung ketiga, kita setting di sini IP address-nya menggunakan default gateway dari gedung ketiga yaitu 192.168.49.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Per status on, clock rate 2 juta. Kita cek saja satu-satu, enggak apa-apa. Oke, gedung ketiga kita cek fast Ethernet IP menggunakan default gateway dari gedung itu sendiri yaitu gedung ketiga 192.168.49.100. Serial 2 yaitu yang terhubung dengan gedung kedua dengan menggunakan di sini IP address-nya menggunakan default gateway gedung kedua
yaitu 172.168.49.100 dengan subnet mask 255.255.255.0. Clock rate 2 juta per status on. Langsung saja ke serial ketiga. Menggunakan default gateway dari gedung pertama yang tentu saja terhubung dengan gedung pertama dengan IP addressnya 10.168.49.100, subnet mask 255.255.255.0, clock rate 2 juta dan tentu saja per status on. Setelah sekiranya semua ini telah disetting dengan benar dan sesuai dengan modul saya, langsung saja kita membuat simple PDU dari PC satu ke PC lainnya, meskipun itu sesama gedung, menyeberang gedung, seumpama dari PC 1 ke PC 2 atau PC 1 ke PC 4 atau PC 1 ke PC 7, atau di sini PC 4 ke PC 8, itu terserah kalian. Kan tetapi di sini saya hanya mencontohkan beberapa, apakah berhasil atau tidak di sini ya. Dari sini mengecil PDU dari PC 1 ke PC 4, kita coba. Di sini tertera bahwa statusnya successful. Kita coba ke PC 7 dari PC 1. Dan di sini juga tertera bahwa simple videonya berhasil dikirim ke PC 7 dan dikembalikan, dikonfirm oleh PC 1 lagi. Dan jika ada yang bertanya gimana sih cara jalan dari simple PDU jika PC 1 ke PC 7 ini, mari kita lihat. Kita lihat dulu. Itu buat simple PDU dari PC 1 ke PC 7. Langsung saja kita next. PC 1 akan mengirimkan surat atau pesan ke switch dulu, yang tentu saja akan dikirimkan menuju router. Router ini akan langsung mengirimkan surat kepada router gedung 3 yang merupakan router dari PC 7. Kita next langsung. Dari router tentu saja langsung melewati switch langsung dikirim menuju PC 7. Nanti di sini diterima oleh PC 7, dikembalikan lagi jawaban dari PC 7 menuju PC 1. Kita lihat mengirim kembali di switch, dikembalikan lagi lewat router gedung ketiga. Kita next lagi, langsung berjalan menuju gedung router gedung pertama, menuju switch. Kita next lagi PC 1. Di sini dikatakan bahwa pengiriman sudah berhasil dan diterima oleh PC 7 dengan tanggapan bahwa PC 1 sudah menerima output dari PC 7 ini. Dapat dilihat di sini. Kita coba yang lain. Dilihat dulu. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Next ke switch router gedung pertama. Nah, di sini jika kita akan mengirimkan seumpama nih, kita dari PC di gedung pertama akan mengirimkan ke PC di gedung kedua, maka kita lihat pesan akan langsung dikirimkan ke router. Maaf, sebentar, kita ulangi lagi, kesalahan. Kita next lah.
otomatis pesan akan berhubungan melalui router ke router. Jadi urutannya adalah PC, switch, gedung pengirim, lalu gedung penerima, router gedung penerima, lalu menuju switch, baru langsung ke PC yang dikirimkan pesan oleh PC pengirim itu tadi, dikembalikan lagi, dikatakan bahwa aku sudah menerima pesan dari PC ini, dikembalikan, diberi jawaban, menuju gedung penerima, next, dan selesai. Dan di sini kita sudah lihat bahwa pengiriman pesan antar gedung ke gedung itu bisa dilakukan dengan jaringan MAN ya, dengan menggunakan model DHCP server. Dapat dilihat di sini bahwa simulasi yang saya lakukan itu berhasil. Jadi apabila kalian ingin mencoba, silahkan. Dan di sini saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.